عنهم دائما مبعود في حسن أمنك يستقيمون على أقوى الصراط عدوهم مطرود يحيون سنة خير خلقك في الورى ولهم يهون في الجهاد شديد يعلون رايته بكل محلة يسمو بهم شرع النبي ويسود والكل منهم في الوصال وفي الرضا والقرب والتقريب منك سعيد مستغرقين بشكر نعمة ربهم والعيش في شكر العلي حميد آمين آمين إلهي فاستجب أنت الكريم الواحد المعبود إن القناعة كنز ليس بالفاني فاغنم هديت أخي عيشها الهاني واشغنوا عن بلا حرص ولا طمع تعيش حميدا رفيعا قدر والشان ليس الغني الكثير المال يحزنه لحادث الدهر أو لوارث الشان يجمع المال من حل ومن شبح وليس ينفق في بر وإحسان شقي بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني إن الغني غني النفس قانعها موفر حظ من زهد وإيمان بر كريم سخي النفس ينفق ما خوت يداه من الدنيا بغاني منور القلب يخشى الله يعبده ويتقيه بإصرار وإعلان مؤيد راسخ في العلم متبع إسر الرسول بإخلاص وإحسان مؤيد راسخ في العلم متبع إسر الرسول بإخلاص وإحسان والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. هيقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ومن أخلاقهم رضي الله عنهم شدة الجوع وعدم الشبع وذلك ليكثر صمتهم ويقل كلامهم وفضول لغوهم كما هو شأن العلماء العاملين فإن من شبع كثر كلامه فيما لا يعنيه ضرورة وكان محمد الراهب رحمه الله تعالى يقول من أدخل في بطنه فضول الطعام أخرج من لسانه فضول الكلام. Masya Allah. Ada bab tentang ju', tentang lapar. Mestinya yang ngomong orang yang kelaparan nih. Gitu. Syiddatul ju', suruh banyak lapar. Ente makan nggak tadi? Hah? Belum makan. Makan siang. Masa, Masya Allah. Jadi ente di sini ada situ tukeran tempat kita. Masya Allah. Kesian banget. Nasib. Aduh. Syiddatul ju', lapar. Ada musibah, kagak kenyang. Kenapa?
Tujuannya biar banyak diem, kagak banyak ngomong, kagak banyak ngoceh, kagak bawel. Jadi ngomongnya tuh sedikit, sehingga tuh berkurang lebaynya dia, berkurang omongan dia yang kagak perlu, berkurang fudulnya dia. Sebagaimana itu kebiasaan para ulama wassalihin. Ada syuyukh yang kita kenal, wah ulama, ahli pidato, ahli ini, tapi bukan orang yang bawel. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu tuh dia kalau pidato 2 jam 3 jam kuat ngajar ilmu semuanya. Tapi kalau nggak ada ngajar, nggak ada apa, diam, pendiam, nggak banyak ngomong. Bukan orang yang banyak ngomong lah, begitu ngomongnya dia semuanya hikmah, semuanya ilmu. Bukan nggak bisa ngomong, bisa. Bukan nggak bisa nyaut, bisa. Bukan nggak bisa jawab, bisa. Begitu. Cuma mereka mau ngomong tuh ditimbang, yang keluar baik atau enggak baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang bagus atau diam. Kenapa? Kan ente mukmin. Mukmin enggak berucap kecuali yang bagus. Enggak ada yang bagus. Pundi-pundi aneh yang bagus sudah habis. Enggak ada. Yang bagus udah habis, diam, khalas. Kalau yang bagus sudah habis, diam, uskut, jangan ngomong. Sebab orang kalau udah banyak kenyang, banyak ngomong yang kagak kejuntrungan, ngomongnya ngawur, ngomongnya ngaco, ngomongnya yang enggak manfaat, ngomongnya yang kagak baik. Begitu, ngomongnya yang kagak penting. Begitu, ngomongnya sesuatu yang apa namanya? Yang fudul. Yang fudul. Al-fudul itu sesuatu yang tidak ada hajat, enggak ada keperluan, la din wala dunyawi. La hajah diniyah wala hajah dunyawiyah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik atau diam. Gitu. Kita sekarang perlu belajar diamlah sebelum kita belajar ngomong, belajar diam. Orang kalau udah ahli diam, maka dia bicaranya insya Allah bagus. Sebelum kita belajar ngomong, kita belajar diam. Belajar diam dulu, baru belajar ngomong. Wa min fitnatil alim ayakunal kalam ahab ilaihi minal istima'. Musibah, fitnah, bencananya orang alim ketika dia lebih suka ngomong daripada mendengar. Ketika dia lebih suka ngomong daripada mendengar. Itu fitnahnya orang alim. Lebih demen ngomong, lebih demen ngoceh daripada mendengar. Orang alim, padahal dia punya ilmu, tapi lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Padahal dia punya ilmu, ngomongnya juga pakai ilmu, tapi ketika dia lebih suka ngomong daripada mendengar, fitnah, bala, musibah, bencana, rugi, sial, apes. Hadza huwa min fitnatil alim. Apalagi orang jahil. Paling musibah orang alim kalau lebih banyak ngomong daripada mendengar, lebih suka ngomong daripada mendengar, musibah. Tapi kalau udah orang jahil lebih banyak ngomong, waduh, itu musibaten, masaib. Katanya Muhammad Ar-Rahibi, itu beliau bilang, barang siapa yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang al-fudul, yang berlebihan, maka dia bakal keluar dari mulutnya omongan-omongan yang fudul, yang berlebihan, yang enggak diperlukan. Barang siapa yang masukin ke dalam perutnya makanan yang enggak diperlukan,
maka dia bakal keluar dari mulutnya omongan yang tidak diperlukan. Makanan yang nggak diperlukan. Emang makanan yang diperlukan apa? Nggak sulit. Makanan yang diperlukan ma'un wa khubzun wa dhillu bas. Khalas, itu makanan yang diperlukan, makanan pokok. Istilahnya beras juga, nasi juga jadi, ya kan? Roti, wah keras, celup pakai air hangat jadi. Itu makanan yang diperlukan begitu. Korma jadi, cuma lah enaknya nasi siram pakai kuah gulai, apalagi ada dagingnya setengah kilo, begitu. Sambelin deh, sambalnya diulek, kasih terasi, begitu, kasih acar, deh. Alhamdulillah, beneran belum makan loh. Nasib betul, puasa, godok. Ya khair. Tim, ikra. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yaqul ramyun nasi bisihami akhaffu min ramyihim bil lisan li'annahu la yukhti. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul al kalimatu kasahmi in kharajat minka malakatka wa lam tamlikha. Ngomongan tuh lebih tajam daripada panah. Ente timpuk orang pakai panah, nembak orang pakai panah masih lebih mending daripada nembak orang pakai omongan. Sebab panah bisa aja meleset nggak kena dia. Tapi kalau omongan, atau orangnya udah mati bisa kena. Atau orangnya jauh di mana bisa kena. Kalau panah kan ada jaraknya. Tapi kalau omongan bebas jarak, menembus waktu. Taib. Ayo, gerak. Terus apa lagi katanya? Kalimat itu kayak anak panah. Kalau sudah kalau udah lepas, ya, tuh omongan malakatka walam tamlikha. Kalau omongan tuh udah keluar dari mulut, maka dia yang bakal memiliki kamu. Kamu udah nggak lagi punya kuasa kepada dia. Dia yang berkuasa atas kamu tuh omongan. Omongan tuh kalau udah keluar dari mulut, dia yang jadi punya kuasa atas kita. Bukan kita yang punya kuasa sama dia. Tapi sebelum keluar kita punya kuasa terhadap nih omongan. Tapi begitu udah keluar, dia yang nguasain kita. Ajib. Tim. Wa kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma aktharu takhafu alayya faqala hadha wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu ta'ala ya Rasulullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, enggak ngomong kecuali yang bagus. Ya Rasulullah, apa hal yang paling engkau khawatirkan dalam menghancurkan saya? Apaan yang paling membahayakan saya? Yang paling kau khawatirkan, paling membahayakan saya apaan? Dia bilang, hadza al-lisan, lidah. Hadza Jabir bin Abdullah. Terus kita merasa aman terhadap suatu bahaya yang mana Jabir tidak merasa aman atas bahaya tersebut. Padahal dia lebih kuat imannya, lebih taqwa, lebih istiqamah. Terus kita merasa aman dari sesuatu. Tapi kita lebih hebat dari Jabir. Waspada dari bahaya itu. Wa kana Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala yaqul man ta'ammala wajada ashraf fi ahli kulli majlisin wa aktsaruhum haibatan man kana aktsaruhum sukutan li'anna sukuta zainun lil alim wasitrun lil jahil. Zinatun lil alim wasatrun lil jahil. Naam, Ibrahim an-Nakhai hada kalamu. Itu orang kalau mau merenung dia dapetin di suatu majelis, orang yang paling mulia di sebuah majelis adalah orang yang paling banyak diamnya. Yang paling banyak diamnya itu adalah orang yang paling mulia, yang paling berwibawa di suatu majelis. Sebab diam itu adalah hiasan
bagi ulama dan juga sitir, penutup bagi orang jahil. Orang jahil juga dengan dia diam enggak ketahuan bodohnya. Tapi begitu dia ngomong ketahuan bodohnya. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kena bawasir. Sampai itu dia ngajar tuh angkat kakinya. Dia izin minta maaf sama murid-muridnya, maafin ane angkat kaki, ane bawasir. Sakit, bisul apa pantatnya. Alhasil tahu-tahu datang satu orang dengan jubah imamahnya. Syafi'i sungkan. Ini pikirin ulama duduk sebelahnya. Syafi'i sungkan, akhirnya dia enggak jadi angkat kaki, ngomong dengan kaki diturunkan. Sungkan, adaban ma'hadzal alim. Bicara tentang awqatus shalah. Tahu-tahu orang mau nanya, "Ya Ustaz, ya Imam," mana mau nanya. Ente bilang katanya waktu maghrib kalau matahari tenggelam. Masuk waktu maghrib. Nah pertanyaannya, kalau matahari enggak tenggelam bagaimana? Dari tadi diam lagaknya kan kayak ulama. Begitu dia nanya, waduh, ketahuan gebleknya dia. Kalau matahari tidak tenggelam bagaimana maghribnya? Nah, kalau matahari enggak tenggelam, Syafi'i angkat kaki lagi. Tuh katanya. Kalau matahari enggak tenggelam ya aneh angkat kaki lagi. Udah gue tahanin, coba lu ngomong dari tadi. Gue kira orang alim, orang bener. Begitu gitu udah sungkan. Hakadha radhiyallahu anhu wa arda. Itu diem tuh adalah hiasan bagi ulama dan juga sitir, penutup bagi al-jahil. Wahib ibn al-Ward dia bilang al-afiyah asyratu ajza tis'at minha fi samat wahid fil harab minan nas. Afiyah tuh ada 10 bagian. Keselamatan itu terdiri dari 10 bagian. Afiyah. Yang 9 di dalam diam. Afiyah. 9 diam. Ente mau selamat 10 bagian. 9 diam. Kalau ente udah diam, ente udah dapat 9 bagian. Yang satu lagi ente mau selamat al-harab minan nas. Kabur, menjauh, jangan gaul, jangan ngumpul sama orang. Lari, kabur. Fir minan nas firaraka min asad. Kaburlah dari manusia sebagaimana kamu kabur dari singa, dari macan. Tuh. Begitu katanya. Katanya Wahib ibn al-Ward. Orang kalau udah diam tuh satu, dia bakal dapat keselamatan dari Allah. Sebab al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah ya, kata kuncinya dari mulut. Kata kuncinya dari mulut. Musibah mau datang, nah kata kuncinya dari mulut. Begitu mulut udah apa namanya? Wah, udah ngerucut dia tuh nyo. Mulut tuh udah mulai ngerucut, udah mulai monyong, ya udah mulai ngomong yang ngawur, yang kagak benar. Nah, musibah datangnya tuh dari situ. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kita harus belajar diam. Belajar diam. Man somata najah. Orang kalau mau selamat diam. Enggak ngomong kecuali yang bagus. Ragu bagus apa enggak? Ya diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam udhiya ya'fu wala yu'agib wa in khusima yasmut wala yujawib. Kalau Rasulullah diajak debat, apa yang beliau lakukan? Yasmut, diam, enggak menjawab, enggak nyaut. Di orang nyerocos, caco, tuh orang. Nabi diam, enggak disautin. Wah, diam, salah kan, ngaku kan? Diam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Diam. Allahumma shalli alaihi. Ini sekarang nih yang kita sebut, yang kita puji, yang nyerocos apa yang diam? Yang diam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang nyerocos enggak disebut. Ada teori. Prakteknya gimana? Tim.
Qala wa makatha Mansur bin al-Mu'tamir 40 sanah la yatakallamu ba'da al-isya' bilaghwin. Siapa itu? 40 tahun. Mansur ibn al-Mu'tamir. 40 tahun habis isya kagak ngomong yang ngawur. Ini kagak, habis isya makin gila, makin ngawur, makin stres, makin edan. Begitu. 40 tahun. Dibilang tuh yukrahul kalam ba'dal isya wan naum qablah. Nabi itu enggak suka tidur sebelum salat isya. Dan juga makruh ngomong setelah isya di kalam dunia, kecuali kalau omongannya itu untuk duyuf, untuk tamu, atau ilm, atau zikir, atau murajaah, atau dakwah. Lain daripada itu yukrahul kalam ba'dal isya. Makruh. Ini kemana nih? Ini kemana nih? Hal yang macam ini. Makan tangan kiri makruh. Ngomong habis isya juga makruh. Ya kan? Ngomong habis isya juga makruh. Enggak tahajud makruh. Begitu. Begitu juga ngomong habis isya makruh. Illa omongan yang mengandung pahala. Seperti apa? Omongan khidmah lizauj atau zaujah, ataupun juga omongan untuk tamu, atau omongan buat ilmu, omongan yang mengandung pahala. Kalau memang ente ngomonglah yang baik. Yukrahul kalam ba'dal isya. 40 tahun dia enggak ngomong omongan yang ngawur habis isya. Lah, bukan cuma habis isya, seumur hidupnya enggak ngomong omongan yang ngawur. Tapi tuh habis isya khusus enggak ngomong omongan duniawi. Khalas. Kecuali kada semuanya yang manfaat, semuanya yang hikmah, semuanya ilmu. Mansur ibn al-Mu'tamir. Wal Hasan al-Basri itu dia bilang, wa ajaban libni Adam, malakahu ala nabaihi wa lisanuh galamuhuma wariguhu midaduhuma wa huwa yatakallam fima baina dzalik fima la ya'ni. Saya takjub, heran sama anak Adam. Itu malaikatnya tuh, malaikat di antara kedua taringnya dia. Oh, istilahnya tuh malaikat juru tulis, ya. Itu mereka tuh mencatat nih di antara dua taringnya dia, ujung bibir. Itu juru tulis di situ, istilahnya begitu. Kemudian mereka juru tulis, malaikat Ragib wa Atid. Lidahnya adalah pena mereka, penanya malaikat. Liurnya anak Adam itu adalah tinta, begitu lisan mereka. Udah gitu masih aja ngomong yang kagak kejuntrungan, gak ada malunya. Omongan yang kalau didengar sama orang biasa dia sungkan. Hatta kalau didengar sama pembantu dia malu, didengar sama anak kecil dia malu. Sama malaikat enggak malu. Ama tastahi minal malaikah, tidaklah malu dari malaikat. Itu ba'dhu salihin, yaitu kalau dia udah pagi hari, ketika bangun pagi, ya, dia bilang assalamualaikum ayyuhal malaikah al katabah, salam atas kalian wahai para malaikat pencatat amal baik. Terus uktuba, tulislah wahai kedua malaikat, anni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Tulis itu. Masya Allah, masih ada sungkan. Tahu kan kenapa Sayyidina Utsman dipanggilnya Dzinnurain? Sebab tuh istahyat minhu malaikatur rahman, malaikat malu sama dia, sungkan. Hatta malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Hatta Nabi lagi duduk angkat kaki, Sayyidina Utsman masuk, turunin, duduk rapi. Ya Rasulullah, Utsman menantu. La, hatta malaikat sungkan sama Utsman. Malaikat sungkan sama Utsman. Mana Utsman? Masya Allah. Tuh, jadi kayak Sayyidina Utsman. Malaikat sungkan sama Utsman. Tuh.
Itu Sayyidina Utsman bin Affan, sampai kalau dia mau ke kamar mandi, mau ke toilet, itu digelar sejadahnya di luar. Begitu, wahai malaikat, ijlisah huna, duduklah di sini hingga saya keluar. Digelarin sejadahnya di luar toilet, di kamar mandi, tuntaskan hajatnya baru sampai begitunya. Sayyidina Utsman bilang, ma masastu dzakari biyamini munzu bay'atu biha Rasulullah. Sejak aku membaiat Rasulullah, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan. Sejak ini tangan kanan saya pakai untuk salaman membaiat Nabi Muhammad, ini tangan kanan saya muliakan. Enggak pernah saya sentuh kemaluan dengan tangan kanan saya. Haya, malu. Ente punya malu enggak? Didengar sama malaikat. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Allah dan Rasulnya akan menyaksikan amalan kalian. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Nabi Muhammad SAW sekali cerita, Allah tuh pemalu, malu mengazab hambanya yang kalau udah ubanan, udah tua, rambutnya udah putih semua, Allah malu mengazab dia. Malu mengazab dia, sungkan mengazab dia. Terus Nabi habis ngomong gitu nangis. Bilang, kenapa nangis ya Rasulullah? Bilang, saya malu, ya, saya nangis ya karena ada orang Allah malu sama dia, tapi dia nggak malu sama Allah. Allah malu sama dia, sungkan sama dia, tapi dia nggak malu sama Allah. Itu yang saya tangisin, miris. Ya Allah, wenal haya zaman sekarang. Paling enggak kita tuh malu lah, malu sama Allah, malu sama Nabi. Ya Allah. Taib, Tim. وقد مكث الربيع بن خيثم رحمه تعالى قبل موته ب20 سنة لا يتكلم بكلام أهل الدنيا. Siapa itu? Rabi' bin Khaytham, sahabatnya Ibn Mas'ud. 20 tahun sebelum dia meninggal dunia enggak ngomong omongan ahli dunia. 20 tahun. 20 tahun. Wa ba'dhum enggak keluar dari mulutnya kecuali Al-Qur'an. Kecuali Al-Qur'an. Hatta ngomongnya pakai Quran, enggak ngomong yang lain. Perempuan lagi dia, perempuan. Ba'dun nisa shalihat enggak keluar dari mulutnya kecuali Al-Qur'an. Saking Al-Qur'an tuh udah menyatu sama darah dagingnya, sama lidahnya, sama hatinya. Taib, Tim. وقد وقع لحسن بن سنان رحمه تعالى أنه تكلم بكلمة لغو فعاقب نفسه بصوم سنة. وكان محمد بن سلامة رحمه تعالى. Keren enggak tuh? Ini baru keren. Hasan bin Sinan, dia ngomong satu kalimat yang menurut dia tidak baik. Bukan kalimat haram ya, kalimat yang menurut dia nggak baik, omongan yang ya omongan nggak fokus deh, omongan yang menurut dia kurang baik. Satu kata keluar, satu kata yang kurang baik menurut dia, nggak pas, begitu. Bukan haram, begitu. Kalimat laghu, kalimat lalai, satu kalimat lalai. Maka dia hukum nafsunya, ini nafsu galil adab, kurang ajar. Dihukum nafsunya puasa 1 tahun. Puasa. Soalnya mereka nganggap ini biang keroknya nafsu. Musuhnya biang keroknya bukan orang, musuhnya adalah nafsu. Maka ada hal yang nggak baik, nafsu yang salah. Begitu. Ini penjahatnya dia. Begitu. Atau ba'dhu syuyukhina itu pernah ditanya, bagaimana caranya menjadi orang sukses, orang baik? Kok ente bisa jadi orang sukses, jadi baik? Dijawab, saya tidaklah saya berdialog ngobrol sama orang, melainkan saya bersama orang tersebut. Saya bersama-sama dia di dalam memerangi nafsu saya, di dalam nginjek nafsu saya, di dalam nyembelih nafsu saya. Itu intinya sukses. Tiap saya berinteraksi, ngomong sama orang, dialog sama orang, maka saya bersama dia, ayo sama-sama kita gebukin nafsu saya.
Saya berkomplot sama manusia semuanya untuk nginjek nafsu, nindes nafsu, nyembelih nafsu. Kenapa? Ini musuh bersama. Itu dia. Orang sekarang kebalikan. Bersama nafsu, mari bela nafsu. Begitu pakai takbir lagi. Hakadha. Gerak. Wa kana Hammad bin Salamah rahimahu ta'ala idza takallama bi kalimati laghwin yaqulu 'aqibaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar thumma yaqul kanu yakrahuna kalama dunya fi majlisin min ghairi an yukhalitahu kalama khair. Yang dimaksud kalam laghu bukan ucapan yang haram, bukan ucapan yang haram, bukan juga ucapan yang melanggar adab sebenarnya. Tapi omongan mungkin omongan duniawi, enggak sampai menjurus yang haram. Itu Hammad bin Salamah. Itu apabila dia mengucapkan kalimat laghu, kalimat lalai, maka dia ucap setelahnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus dia bilang mereka itu para salaf terdahulu, mereka benci, makruh omongan duniawi di suatu majelis tanpa dicampur dengan omongan yang baik. Itu Muarraq Al-Ajali 20 tahun dia belajar diem. 20 tahun belajar diem. Ente belajar apa? Belajar hadis, belajar Quran, belajar ini. Nah, syuf, belajar diem bagaimana? Ini wali besar belajar diem 20 tahun. Kalau kita mungkin perlu mempelajarinya sampai 40 tahun kali atau 50 tahun. Nah, ini dia 20 tahun belajar diem hatta tamma loh, hingga dia menguasai ilmu diam. Diam. Belajar diam 20 tahun. Begitu. Sayyidina Musa sama Sayyidina Khidir di waktu hal attabi'uka 'ala an tu'allimani ma 'allamta rusyda. Boleh gak saya ikut kamu ajarin saya? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak bakalan mampu bersabar sama saya. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk, khalas. Saya bakal nurut, saya bakal taat apa aja. Kalau ente mau berkawan sama ana, jangan ingkar, jangan komentar apa-apa. Siap. Udah. Naik perahu. Panggil perahu. Dinaikin. Sayyidina Khidir misalnya, gratis. Khidir kenal sama dia. Tahu-tahu udah dinaikin tuh perahu, papannya tuh dasar perahunya dihancurin, dilobangin. Sayyidina Musa heran, udahan kita naik perahu gratis, ini kan temen ente, dia kenal sama ente, naikin ente gratis, tahu-tahu ente rusakin perahunya, tenggelam nih bisa nih. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kan saya udah bilang lu nggak bisa sabar. Oh iya. Khalas, saya nggak bakal ngomong lagi, saya diam. Sayyidina Musa tahu-tahu udah turun, nyampe di satu tempat ngelihat anak lucu, ganteng, imut, lagi main di situ. Wah, seneng ngelihat anak kecil, seneng main dekat, bercanda sama mereka. Wah, diusap palanya sama Sayyidina Khidir, dipotek palanya, mati. Sayyidina Musa ngejerit. Ada mungkar yang kita bikin, haram yang kita bikin. Alam aqul laka innaka lan tastati'a sabra. Kan saya udah bilang lo gak sabar. Nah, iya. Kalau sekali lagi aneh ngelanggar, khalas lu pecatan aja jadi murid. Gitu. Nah, itu yang dua, Sayyidina Musa lupa. Yang ketiga sengaja. Ketika dia sadar apa namanya? Memang ilmunya beda. Sayyidina Khidir bilang, ya Musa, ente dikasih sama Allah ilmu, ya, diajarin ilmu yang saya nggak tahu. Saya juga diajarin sebuah pengetahuan yang kamu nggak tahu. Begitu. Yang ketiga baru sengaja Sayyidina Musa, yang tembok tuh
dirapiin, dibenerin. Coba ente ambil gaji dunia, bilang khalas, hadza firagu baini wa bainik. Masya Allah, 20 tahun belajar diam, 20 tahun belajar diam. Ente mau belajar diam berapa? Udah, nih sekarang marhaba, ane niat mau diem, ane niat mau diem, kagak mau ngomong. Begitu keluar majelis, sendal gua mana? Siapa yang nyolong? Siapa yang ngambil? Lah baru belajar diem. Belajar diem. Diem dari yang tidak baik, diem dari yang haram. Tuh, bisu dari yang haram, buta dari yang haram, tuli dari yang haram. Cakep tuh baru. Kalau omongan kita terbuat dari emas, kalau omongan kita terbuat dari perak, maka diemnya kita terbuat dari emas. Omongan kita terbuat dari perak, diemnya terbuat dari emas. Bagaimana halnya kalau omongan kita terbuat dari kotoran? Hasan diam. Masya Allah. Ridaikan minal awliya akhir umrah, akhir hayatu khalas, diam, gak keluar satu omongan pun dari mulutnya. Minhum al-Habib Attas Habsyi, Abu Bakar Attas bin Abdullah al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, wa fulan kathir minhum. Ya Allah, ya Allah. Itu Rabi' bin Khaytham 20 tahun gak ngomong omongan ahli dunia. Omongannya apa ya? Quran, zikir, gak ngomong omongan ahli dunia. Ini lagi belajar diam 20 tahun. Katanya Ma'ruf al-Karhi, kalamu rajul fima la ya'ni min khudhlanil la'iyah. Orang kalau dia ngomong yang ngaco, udah ngomong yang bukan yang ngaco, la ya'ni itu yang enggak penting buat dia, yang bukan urusannya dia, yang tidak ada manfaat din atau dunia. Ya, enggak manfaat, enggak madarat, itu la ya'ni namanya. Ngomong enggak manfaat. La manfaat agama, wala manfaat akhirat, wala manfaat dunia. Juga tidak membawa madarat, tidak membahayakan akhirat dan dunia dia. Maka omongan dia yang la ya'ni ini hukuman dari Allah, sial, tanda sial yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya ketika dia ngomong alladzi la ya'ni, ngomong yang tidak manfaat dan tidak madarat. Bagaimana kalau ngomongnya bukan manfaat malah madarat, bahaya? Bagaimana itu omongannya? Ala hal min mustami', ada yang mau dengar kata gak? Adakah yang mau dengar kata? Malik bin Dinar, dia bilang kalamu rajul fi ma la ya'ni yughsil qalb yuhinul badan ya'sir asbab rizq. Itu omongan alladzi la ya'ni, enggak manfaat, enggak madarat. Kalau dia ngomong omongan tersebut, itu bikin hati beku, bikin badan jadi lemah, jadi payah, jadi sakit, dan juga bikin rezeki jadi seret. Balanya gitu. Bahkan kalam la ya'ni mencegah orang dapat syahadah, mencegah orang mati syahid. Itu di dalam riwayat tuh, hani'an lahul jannah, ada orang mati syahid, sahabat bilang beruntung dia dapat surga. Nabi bilang, ma yudrik, tahu apa ente? Innahu kana yatakalam fi ma la ya'ni yabkhal amma yughni. Dulu dia pernah ngomong omongan alladzi la ya'ni, omongan yang enggak ada manfaat buat dia. Segitu enggak ada madarat, dan pelit dengan sesuatu yang tidak membuat dia kaya di dunia. Rezeki juga jadi seret. Tim. Wa kana al-Fudhal bin Iyad rahimahu ta'ala yaqul bil lisani yuhfadhur ras. Wa kana Bishr al-Hafi rahimahu ta'ala, gara-gara lidah kepala terjaga. Soalnya gara-gara lidah ada orang kepalanya buntung gara-gara lidah. Gara-gara lidah kepalanya buntung.
Makanya sih, Masya Allah, zaman sekarang nih pemerintahan, Alhamdulillah. Orang ngomong semaunya nggak diapa-apain, bebas. Zaman dulu salah ngomong, kepala hilang, kepala bontongin. Di sebagian negara-negara diktator, begitu. Tapi zaman sekarang Alhamdulillah orang ngomong semaunya, bebas. Nah, itu katanya Al-Fudhal bin Iyad, bil lisan yahfadhur ras, dengan lidah terjaga kepala. Soalnya ada orang kehilangan kepala gara-gara lidah. Ala kulli hal, kepala yang hilang jangan din yang hilang. Soalnya ada gara-gara lidah orang kehilangan agama, gara-gara lidah orang matinya su'il khatimah, gara-gara lidah orang nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Bishrul Hafi itu dia tuh orangnya sangat sedikit bicara, sangat sedikit bicara, sampai dia bilang kepada teman-temannya dulu, unzuru ma tumlunahu fi sahaifukum fa inna yugra ala rabbikum faya waiha man takallama bigabih. Lihat apa yang kalian imlakan, yang kalian diktekan, apa yang kalian isi itu di catatan kalian. Sebab itu catatan dibaca di hadapan Allah Ta'ala. Maka sungguh menyesal orang yang ngomong omongan yang kotor, yang buruk. Seandainya itu omongan dia bisikkan kepada saudaranya, maka dia bakalan malu. Ini orang dia ngomong sesuatu, sesuatu omongan kotor. Oh, ini nggak punya malu nih orang. Bagaimana halnya kalau tuh omongan didengar oleh Allah Ta'ala sampai kepada Allah? Ente malu sama orang, kif nggak malu sama Allah? Rabi bin Khaitham itu apabila pagi hari itu dia udah siapin kertas sama pena, begitu. Dia nggak ngomong tuh omongan di hari tersebut dengan omongan yang laghu, yang lalai, kecuali dia hitung dirinya. Ketika tenggelam matahari itu dia udah catat. Ini hari omongan yang lalai apa aja udah dia catat di situ. Kalau dia ngomong yang lalai dicatat untuk introspeksi diri. Hitunglah sebelum kita dihitung. Audit sebelum kita diaudit. Sayyidina Siddiq dia taruh batu di mulutnya. Bertahun-tahun ya. Sampai kebiasa, sampai dia membiasakan diri ngomong sedikit. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dia taruh batu di mulutnya bertahun-tahun hingga dia terbiasa, terlatih sedikit bicara. Tuh, latihan diem. Kalau yang tadi sampai 20 tahun, Sayyidina Abi Bakar aja latihan diem. Ente bagaimana? Jangan ntar, wah ane mau latihan diem, dipanggil sama ibu bapak kagak nyaut, emang kurang ajar loh. Enggak begitu, latihan diam dari yang enggak baik. Kalau itu ente wajib nyaut. Anda latihan diam, orang ngasih salam enggak mau nyaut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan, itu namanya syaitan akhras. Setan bisu yang begitu. Itu kalau dia saat mau makan atau mau sholat baru dia dikeluarin tuh batu. Itu semuanya dia lakukan karena takut ngomong yang tidak manfaat walaupun tidak madarat. Itu waktu meninggal dunia, di saat-saat menjelang wafatnya, dia bilang, dia pegang di lidahnya, hadzalladzi awradanil mawarid. Nih dia lidah, ulah dia yang menjebloskan saya di dalam perkara-perkara yang buruk. Perkara buruk apaan? Sayyidina Siddiq. Kita lah yang perkara buruk, bukan dia. Imam Malik kalau ngelihat orang banyak ngoceh, banyak ngomong, Imam Malik imsik alaik ba'd kalamik. Coba tuh omongan ente pegang dikit, rem sedikit, kurangin dikit. Begitu diingetin, kurangin, stop, jangan ngomong, stop, pegang dikit, jangan. Sayyidina Yunus bin Ubaid
Dia bilang tarku kalimat laghu asyad ala nafas min siyami yaumin lianna rajul rubbama yahtamilu as-sawm fil har asyadid wa la yahtamil tarki kalimah la ta'ni. Itu ninggalin satu kalimat yang lalai lebih berat atas nafsu daripada puasa seharian. Sebab orang tuh kadang dia sehari tuh puasa di hari yang panas dia kuat gitu, tapi ninggalin satu kalimat udah gatel di mulut, pengen keluar, udah kayak orang balapan, ngeng mau keluar, nggak tahan mau keluar, akhirnya keluar juga. Suruh puasa sehari kuat, 2 hari kuat, coba jangan ngomong yang buruk sekali aja, kalah, nggak bisa juga. Atau dihilah, enggak, Anda enggak ngomong yang buruk, ngomongnya bagus, udah deh, membaguskan sesuatu yang buruk atau menghalalkan sesuatu yang haram, mentaatkan sesuatu yang maksiat. Ahli zaman kayak begitu sekarang. Ayo kita obatin diri kita, periksa diri kita, ini udah kita jalanin dong perkara ini atau kita lalai. Dan perbanyaklah istighfar siang dan malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في الناس نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما الحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستاخر والكسب مصطحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق ترا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتكيه بنار حشوها الغضب وكودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والكبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورك والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا
تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم ولا عقل ولا نسك ولا أدب والحمد لله رب العالمين. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم سد باب الغيبة في الناس في مجالسهم لئلا يصير مجلسهم مجلس إثم ولعل ما قرأوه من الحديث أو من كلام القوم أو الورد مثلا لا يقاوم غيبة وقعوا فيها يوم القيامة. نعم. وقد كان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول إنما أكثر من الأعمال الصالحة في بعض الأوقات ليصير معي إنما أكثر من الأعمال الصالحة في بعض الأوقات ليصير معي شيء من الأعمال يوم القيامة أعطي منه خصمائي الذين لهم علي تبعه من مال أو عرض. ما شاء الله. وقد قلت مرة لشيخنا سيدي على الخواص رحمه الله تعالى ألا تأخذ العهد يا سيدي على أصحابك ألا أحد منهم يستغيب أحدا في مجلسك فقال لي إن أخذ العهد بذلك سوء أدب مع الله تعالى ومع خلقه وذلك لأن خلق الأعمال والأقوال التي تحدث على يد المريد إنما هي لله عز وجل فكيف أخذ على أحد أهدا من شيء ليس في يده بل يخلقه الله تعالى فيه على رغم أنفه. فقلت له يا سيدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه رضي الله عنهم على السمع والطاعة وعلى ترك أفعال كانوا يفعلونها فقال إنما كان ذلك له صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى بخلافنا نحن انتهى. فعليك أيها الشيخ بزجر أصحابك عن الغيبة والنميمة ولا تسامحهم بسكوت على ذلك فإنك تصير شريكهم في هذا الأمر وتفسقوا كلكم. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت ليلة أسري بي في النار فإذا قوم يأكلون الجيف فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وكان جابر رضي الله عنه يقول هاجت ريح منتنة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما شد ندن هذه الريح فقال صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح الخبيثة انتهى. وكان أبو كلاب رحمه تعالى يقول إن الغيبة تخرب القلب من الهدي والخير من الهدى والخير. وكان أبو عوف رحمه تعالى يقول دخلت يوما على محمد بن سيرين رحمه تعالى فنلت من عرض الحجاج بن يوسف عنده فقال لمحمد يا أبا عوف إن الله تعالى حكم عدل حكم عدل فكما ينتقم من الحجاج كذلك ينتقم للحجاج وربما لقيت الله تعالى فكان صغار ذنب عملته أشد عليك وأعظم من أعظم ذنب من أعظم ذنب عمله الحجاج. Naam. Ya Allah. Ini di antara perangai mereka tuh menutup pintu gosip, menutup pintu ghibah, enggak mau bicarakan keburukan orang lain. Orang yang hinggap pada keburukan orang lain itu ya emang orang yang hatinya busuk, hobinya hinggap pada kebusukan. Orang yang hatinya luhur, mulia, hobinya hinggap pada hal-hal yang mulia. Gitu. Orang tuh kalau matanya tuh dia pakai kacamata yang butek, ngelihat segala sesuatu butek. Pakai lensanya warna merah, semuanya segala-galanya seolah-olah merah, hatta putih jadi merah. Begitu. Tapi kalau bening, segala sesuatu bening. Wahakadha. Tutup pintu gosip di majelis mereka tuh. Enggak mau ada orang ketika duduk sama orang, hatta ada tamu ada apa? Lah, tutup pintu gosip. Jangan ngomongin orang, jangan bicarakan keburukan orang lain. Skut, diam. Soalnya kadang tuh di suatu majelis mereka duduk zikir, baca kitab, baca wirid, juga ada gosipnya juga. Kadang yang mereka baca tuh nggak sepadan, nggak bisa nutupin kejahatan gosip yang mereka lakukan. Ada tuh Syekh Afdaluddin rahimahullah,
Dia bilang, saya terkadang tuh saya banyakin amal soleh sebanyak-banyak ya. Saya banyakin amal soleh sebanyak-banyaknya dengan tujuan ini buat modal ngebayar orang-orang yang besok bakal nuntut saya. Mungkin saya pernah zalimin mereka tanpa saya sengaja, atau saya pernah ngomongin mereka, atau saya pernah ganggu mereka. Saya tuh sengaja beramal tuh ya enggak berharap ini bakal pahalanya buat saya, enggak. Ini perlu nih saya beramal nih, kadang saya lakukan tuh motivasi saya buat ngebayar nih orang-orang. Wah, sama saya asal selamat aja deh, nggak masuk neraka udah bagus banget. Begitu. Sampai seperti itu. Dia beramal untuk nutupin, untuk ngebayar. Radhiyallahu anhu. Itu satu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dia bilang, saya lalu di malam Isra Mi'raj, saya ngelihat sekelompok kaum makan bangkai di neraka. Saya nanya, man haula ya Jibril, siapa gerangan mereka wahai Jibril? Dia jawab, mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia makan daging manusia. Makan daging manusia. Kif makan daging manusia? Gosip, ghibah. Tuh. Nanti makan daging babi gak? Enggak. Makan daging anjing? Enggak. Gitu. Haram. Tapi di dunia ada gak yang makan daging babi? Ada ya, banyak yang makan daging babi. Ya. Tapi makan daging manusia di dunia ada gak? Gak ada. Ada di supermarket dijual daging manusia, dimakan? Enggak. Hatta orang kafir menganggap makan daging manusia busuk, menjijikkan. Hatta orang kafir menganggap itu busuk. Ente muslim, ente mukmin. Ya. Tidakkah ente anggap makan daging manusia itu sesuatu yang busuk, lebih busuk? Orang kafir enggak menganggap makan babi, menurut mereka enggak busuk. Begitu. Makan daging manusia, itu busuk, menjijikkan. Coba nanti sekarang makan daging yang orang kafir ngelihat itu menjijikkan, kayak ente makan, kayak ente lakukan dengan bergosip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sekali itu berhembus angin busuk di zamannya Nabi Muhammad. Bilang, ya Rasulullah, busuknya ini aroma yang dibawa angin. Bilang, ini tahu gak busuknya apa? Ini adalah sekelompok orang-orang munafikin ngegosipin sekelompok muslimin. Ngomongin mukminin, orang munafik ngomongin, emang wataknya munafik begitu, ngegosip, hobinya ngegosip. Nah ini adalah busuknya aroma yang keluar dari gosip tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau ditunjukkan oleh Allah Taala ke masyarakat. Terus ghibah itu merusak hati. Hati itu jadi rusak. Hidayat yang ada jadi cacat, kebaikan yang ada dalam hati jadi hancur gara-gara ghibah. Sekali itu katanya Abu Auf, saya ketemu Muhammad bin Sirin, saya tengokin dia, terus akhirnya saya keluar, dia ketelepasan ngomongin Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf penjahat, digosipin, dijelek-jelekin. Muhammad bin Sirin bilang, ya Abu Auf, Allah tuh maha adil. Innallaha hakamun adil. Allah tuh maha adil. Begitu. Hakim yang maha adil. Allah, sebagaimana Allah bakal menghukum Hajjaj atas kejahatan yang dia lakukan, dan Allah juga sebagaimana menghukum Hajjaj atas kejahatan yang dilakukannya kepada orang lain, Allah bakal menghukum orang lain atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Hajjaj. Kali ente sekarang ngejelek-jelekin Hajjaj, mungkin dosa terkecil kita sama dosa terbesarnya Hajjaj, hari kiamat mungkin lebih bahaya dosa terkecil kita daripada dosa Hajjaj. Ya terus terang aja, yang lebih membahayakan kita bukan dosanya Fir'aun, bukan dosanya Hajjaj, bukan dosanya iblis. Dosa kita lebih membahayakan diri kita sendiri daripada dosanya orang. Nah terus lu kenapa sibuk sama dosa orang? Lupa sama dosa diri sendiri. Al-Basri, Hasan al-Basri kalau dengar ada orang gosipin dia, dikirimin hadiah. Wah,
taruh buah makanan di piring, kirim hadiah buat dia, buat tuh orang. Dikirim utusan, nih hadiah. Kemudian tuh orang, ini buat apaan? Dia bilang, aneh dengar katanya itu ente ngirimin aneh hasanatnya kamu. Begitu. Ente ngirimin saya pahalanya ibadatnya kamu, dan gak diragukan yang kamu kirimin lebih hebat daripada yang saya kirimin, daripada hadiah saya. Makasih, jazakallah, hari ini gak seberapa hadiah yang saya kirimin. Itu siapa namanya, Abdul Aziz Ad-Daraini itu, apabila dia dengar ada orang gosipin dia, datang ke rumahnya. Dia bilang, wahai saudaraku, lu ada apa sama dosanya Abdul Aziz? Kenapa ente baik banget pengen mikulin dosanya Abdul Aziz di hari kiamat? Dengan ente gosipin aneh, ente mikulin dosanya aneh. Enggak, lu kenapa baik banget sama gue? Kenapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia bilang, jangan, hati-hati, jangan kamu ngebales orang yang ngezolimin kamu dengan cacian, dengan makian, ataupun sikap lainnya yang buruk. Sebab boleh jadi dia menzolimi kamu satu kali, tapi ketika kamu ngomongin dia, kamu maki dia, kamu kutuk dia, tiap kali ente ingat dia, itu sehingga kejahatan kamu sama dia lebih gede daripada kejahatan dia ke kamu. Akhirnya besok ribet, urusannya panjang hari kiamat. Ya musallim sallim wal muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Khalil bagi li bukrah. هيا بسرعة. ايش معك؟ يا ساكن النعمان عطفا على المكروب الهائم الولهان الذاهل المقلوب الذاهل المقلوب من دمعه شنان في خده مسكوب من فركة الأوطان والشادن الرعبوب والشادن الرعبوب ذاك الذي حبه في مهجتي ساكن وبغيتي قربه والكل له راهن والكل له راكن الله يسرع به للشيك الساهن تسكن به الأشجان ويحصل المطلوب ويحصل المطلوب متى يا صاح تقضى لنا الأوطار من راحة الأرواح أنس الحمى والجار أنس الحمى والجار وتكمل الأفراح وتنجلي الأقدار يا ربي الرحمن فرج على المحنوب فرج على المحنوب واجبر له كسراه واصلح له أمراه واطلق له أسراه واشرح له صدراه واشرح له صدراه واشدد له أزراه واغفر له وزراه يا دائم الإحسان شكرك علينا دوب شكرك علينا دوب والحمد لله رب العالمين. يحفظنا ويكم جميع الأذيات والآفات والمعاصي والذنوب والخطيئات. على هذه النية كن تصالح إلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي